Ya, teman-teman, di pagi hari ini selamat beraktivitas dan selamat menjalankan rutinitas, teman-teman. Baik, teman-teman, kemarin IHSG kita lumayan ya. Ada masuklah 84 miliar ya. Sudah banyak juga ya. Sekitar 10 triliun untuk transaksinya. Dan kepada teman-teman yang sudah dikasih lope-lope, berarti itu udah saya baca. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, dan bukan juga rekomendasi, tapi ini adalah updatean emiten atau saham-saham yang dimiliki oleh teman-teman ya. Mungkin kalau ada analisa yang cocok ya silahkan ambil gitu kan. Kalau ada yang enggak ya silahkan simpan aja sebelah kanan. Nanti mungkin kalau udah diperlukan silahkan diambil lagi. Dan ini adalah posisi dari dalemannya aja, teman-teman ya. Mungkin teman-teman, wah ini mah katanya nggak naik-naik, ya mungkin nanti gue sabar dulu gitu teman-teman. Kalau yang nggak naik-naik sabar dulu, karena dalam trading itu yang paling utama itu kesabaran, teman-teman. Kalau kalian tidak sabar, burung busuk istilahnya ya, ingin cepet-cepet ya, selamat di pasar pasti kalian istilahnya sering cut lossnya kalau begitu ya. Makanya ilmu tertinggi di sebuah trading itu adalah kesabaran, apalagi yang swing investing. Baik, kalau investing teman-teman, saya selalu mengingatkan lagi ya, kalau lagi yang investing teman-teman ya, kalau lagi turun itu kesempatan yang baik gitu untuk menambah muatan. Jangan sampai kalian investing turun dikit panik gitu. Padahal kalau investing mah semakin turun ya semakin diambil gitu kalau masih ada dana. Kalau yang nggak ada dana ya udah biarin aja gitu kan. Kalau yang swing juga sama, turun dikit jangan panik gitu kan. Jadi kalau turun dikit ya udah tinggal tambah muatan, kira-kira turun 10% tambah muatan lagi gitu, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Kita bahas SCMA kemarin beberapa hari ini bagaimana kondisi SCMA. SCMA masih ada pembuangan teman-teman dari bandar lokal dan foreign ya. Sekarang di 120 ya. Dikit lagi lah menyentuh 117 nya ya. Untuk area 123 nya udah terpenuhi ya. PR nya udah terpenuhi, tinggal menyentuh ke 117. Nah kalau 117 masih jebol juga ya, kita akan cari support baru ya. Karena saya pikir sih kalau ke area 117 sebenarnya aman ya, dia berada di double bottom gitu kan, menyentuh double bottomnya. Dan tekanan juga sebenarnya tekanan untuk tidak naik dulu, tapi tekanan menandakan ini si bandar lokal udah menandakan dia mau ke atas, tinggal sabarnya aja. Apabila sudah melewati 124, apalagi di sini 124, kemudian dia akan uptrend ya. Terus kita lihat isiannya, selain pembuangan pasti ada yang nerima gitu, intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ngebuang, tidak ada yang nerima, pasti dia diam di tempat. Tapi kalau lagi dibuang ada yang nampung ya, otomatis dong istilahnya mereka juga mau gitu kan, mau barangnya. Wah belum keluar nih teman-teman ya, tunggu sebentar ya. Terlihat di sini ada si YP, XL, PD, AT ya teman-teman. Jadi ini penurunannya ini ada yang nampung NI, YP, XL, PD gitu kan. Teman-teman kita aja yang mungkin dia bagus lah istinya. Mungkin ada yang average, ada yang baru mau beli secara nyicil ya, bisa-bisa aja, bagus-bagus aja. Tidak ada yang melarang ya. Untuk foreign ada yang nampung 34.000, si AK bagus, si AK, tapi si CC masih jualan teman-teman ya. Si CC jualan fix jualan terus ya si CC ya untuk hari ini ya. ZP cuma ada ngambil, terus ada ngebuang juga, ada ngambil juga. Si BK ngejual terus, si AK juga sembari ngejual sembari ngambil. Coba penjualnya sedikit sih si EU ya, si EU mah langsung jualnya sedikit dia. Untuk domestiknya siapa yang pemicunya nih?
CC ya, CC domestik, KK YZ ya, ini broker istilahnya broker lumayan ya. Ya sementara kalau belum ada tarikan dari bandar ya mungkin si emiten ini akan terus dibuang ya. Udah lama ngebuangnya nih, nggak ada istirahatnya, ngebuang terus teman-teman. Sebenarnya kemarin kan masih di sini itu area 18 itu menjadi misalnya support gitu yang terbaiknya gitu. Ternyata emang nggak mau, ya udahlah diturunin lagi, mungkin akan menyentuh ke 117-nya ya. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan sih ini ada tarikan ya, ini tarikan dari bawah lah, dari si bandarnya atau enggak si poren ya. Soalnya sementara ini masih terus buangan nih, tapi sementara ini sebenarnya dibuang, cuman ada yang nahan pelan-pelan gitu ya, biar nggak terlalu jatuh kali ya. Ya mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Terus ada WMUU udah lama nggak dibahas WMUU ya. WMUU semenjak penjualan terus, sekarang ada tarikan ya dari bandar lokalnya, dari mulai tanggal, lihat sini ya. Nah tanggal 6 September udah mulai ada yang dari lokal ya. Kita netkan, si MG masih jualan. Ada si KK nih, ada si AG, ada si AZ. Mudah-mudahan si PD sama si YB sama si DR ya, mudah-mudahan bisa narik lah ya. Ini udah lama banget dari bulan Mei ya, Mei Juni Juli Agustus September, udah 5 bulan. Ini agak mau bebas juga dari FCA nya ya, mungkin mereka udah enjoy kali ya di FCA. Tapi si poin belum keluar teman-teman di sini ya, si poin belum keluar nih ya, masih ada, cuman sekarang tidak melakukan transaksi. Ini sebenarnya keseriusan dari bandarnya atau enggak dari emitennya, sebenarnya keseriusan ini. Jangan-jangan istilahnya begini teman-teman, si bandar mau ngangkat cuma dihajar sama pemilik emiten, kan sulit juga gitu istilahnya. Si bandar capek-capek ngangkat dari bawah, pas di atas mau dihajar. Makanya sini sebenarnya si emiten ini mau nggak gitu diberesin supaya dia dijual di harga normal gitu kan. Tapi sekarang udah bagus sih, bandar lokal sih udah mulai ada pungutan yang mudah-mudahan mungut terus ya, jangan sampai udah mungut lempar lagi gitu kan. Nah, sekarang udah ada sekitar beberapa hari nih, sekitar 6 berarti sekitar 4 harian ya, lumayan lah ya. Mudah-mudahan cepat kelar ya MUU ya untuk FCA nya, sama-sama berdoa aja supaya cepat kelar. ISAP katanya baru beli. ISAP posisinya sekarang bagus juga nih, lagi ada isiannya teman-teman ya, lagi ada isian. Kita pindahkan ke tanggal 11. Siapa yang ngisi? Kita jelaskan dulu, kita netkan. Teman-teman kita banyak yang ngisi ya. Selanjutnya ada si YU sama si YJ ini yang menjadi, sama si CP ini yang menjadi bandar lokalnya. Teman-teman kita udah pada masuk XL, YP. Kalau YP kita masih dalam konfirmasi ya. Di YP apakah YP bukan YP poren, YP bandar atau YP retail gitu kan. Kalau YP kan banyak kebutuhannya gitu kan. Mudah-mudahan sih dengan masuknya si bandar ini ya, si YU, YJ, si XL, si DH ataupun si CP, kemudian si empat ini terus diangkat. Ini udah bagus teman-teman ya. Kembali semenjak pembuangan. Jadi dia buangan di area-area sini teman-teman nih, di area-area antara 9, 8, cuman kembali ada tarikan. Ternyata hari kembali tanggal 11 itu si bandar lokal narik ya. Nah di sini si poren nih teman-teman udah masuk ya, di harga berapa nih? Nah di harga antara 8 sama 9 ya, dia udah masuk lumayan gitu kan. Mudah-mudahan kembali juga masuk lagi dikit nih di tanggal 2 September, masuk lagi dikit. Mudah-mudahan sih bisa di up ke atas ya. Soalnya ini karena ini kan papan akselerasi ya ISAP ya. Coba lihat dulu deh kita bid dan opernya. Bid dan opernya ringan nih ya. Untuk 10 rupiah mungkin segini ringan ya. Ini juga cuma 100, sisanya 100 ya. Mudah-mudahan sih cepet di up ya. Lumayan naiknya ya, walaupun istilahnya satu harga gitu ya. Dia ada 10% ya, lumayan ya.
Terus ada BSBK. BSBK ada tarikan katanya. Kita lihat BSBK ada ya, mantul ya 3%. Ini juga si tahanannya udah bagus. Dia menutup area gap yang saya garis di sini ya. Dan mantul di area sini di MA 200-nya mantul ya, keren ya. Mudah-mudahan bisa, kalau dia bisa melewati 63 aja atau enggak langsung ke 64 ya, mudah-mudahan sih bisa langsung ke 77 ya. Nah, di sini sudah tidak ada halangan rintangan yang paling di sini teman-teman. Di 68 nya mungkin agak sedikit sulit dikit gitu ya, karena di sini ada si kepala merahnya. Tapi benar dia kalau udah di bawah ke bawah set ke atasin ya, mudah-mudahan tembus ke 77 lah. Target ke 95 atau enggak 100 mudah-mudahan bisa terkejar ya. Bandar juga udah ngisi teman-teman hari kemarin ya, tanggal 11 itu ngisi. Baik bandar lokal ataupun foreign ngisi teman-teman ya. Kita lihat siapa yang ngisi untuk domestik dulu. Ada ESA, EP, TS, AO, AO masuk, JP sama JP sama masuk ya, keren ya. Terus si foreignnya AO juga sama nih. Jadi foreign aslinya keluar ya, si BK gitu sih ya. Terus si AG gitu. Cuman si AO foreignnya, si AO foreign KTP foreign KW ya, dia masuk ya, mudah-mudahan dengan si AO foreign sama si AO domestiknya masuk ya, bisa jadi si maintenance bisa ke atas gitu, mudah-mudahan ya. Si foreign juga banyak yang scalpingan nih si EUS SK scalpingan ya, mudah-mudahan bisa ke atas ya teman-teman ya, bagus BSBK. Terus ada Jati atau bagaimana dengan Jati terus memberikan tekanan ke atas 57, tarik lagi ke bawah 57. Ini mah serius mau ke arah 57 ini ya. Ini serius, si YO udah masuk 1 juta tuh. Dia terdeteksi sebagai foreign. Itu foreign. Ada OD, GI, YP, GR, XC ya. Ya mudah-mudahan dengan transaksinya ada, yang penting ada sebenarnya transaksi ya. Kalau ada transaksi berarti ini masih bagus sebenarnya teman-teman. Juga tinggal kemauannya aja, ini mau dibawa kemana gitu kan. Udah saya kasih garis targetnya di 80. Nah ini si bandar lokal teman-teman, kalau kita lihat nih dia lagi terus jualan dikit-dikit, mungkin nahan harga supaya tidak kemana-mana dulu nih gitu kan. Frekuensi analyzer masih ompong-ompong. Terus si bandar lokal juga ada pembelian masih poin ada pembelian 1 juta, cuma jarang-jarang juga yang paling itu sih kayak ini nahan teman-teman ya. Dia kan ngambilnya banyak nih di sini ya, nahan, cuman dia ditahan dulu supaya gak kemana-mana. Tapi si poin udah mulai masuk ya, 1 juta rupiah, lumayan lah 1 juta rupiah juga untuk cicilan ya. Supaya ini belum ada terlihat si Jati ini melakukan aksi akumulasi lagi gitu. Mudah-mudahan sih ini sudah akumulasi di sini, ditahan, mungkin nanti ketika ada waktu, kan ini kecil, bid ampernya kecil ya. Kalau bid dan ampernya kecil cenderung sangat mudah untuk digoyahkan ya. Ya kecil ini teman-teman ya, tinggal sekali ngangkat aja udah bisa ke arah 67 ya, bisa ke 67 ini, 67 atau enggak ke 60 lah gitu kan. Rata-rata kan 58, 59, 57 kita rata-rata ke situ ya. Mudah-mudahan ke arah situ secepatnya, karena ini udah ada tekanan mau ke atas, tapi dihajar lagi sama bandarnya ya. Terus ada FYFA. FYFA udah menembus garisnya, ini juga udah menembus garisnya. Nah sekarang udah ada si kepala kembar teman-teman ya, hati-hati aja ada si kepala kembar, jangan sampai dia terlalu jatuh ke dalam ya. Mudah-mudahan sih masih jatuhnya masih di MA10 ya. Kalau masih di MA10 kemungkinan dia bisa up ke atas ya, tapi kalau udah jatuh ke MA10 ya mudah-mudahan sih tidak ya. Mungkin dia akan mencapai yang saya targetkan di 200 ya. Ini masih ada si kepala merahnya ya teman-teman, ada si kepala merahnya nih si kepala merah kembar ya. Si kepala kembar ini suka ada penurunan dikit ya, mudah-mudahan sih dikit penurunan teman-teman ya.
mudah-mudahan dikit penurunannya karena ini masih di garis MA. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak penurunannya tidak melewati MA 10 aja. Cenderung aman ya kalau untuk secara MA gitu ya. Dia akan bisa menembus lah untuk melewati area-area 140-an gitu ya. Karena ini udah si kepala merah udah nongol banget, udah keren banget ya. Dan juga pucuknya udah ditembus ya. Cuman ya hari ini si bandar lokal ataupun poren dia jualan teman-teman ya, terutama si poren ya, si poren si jualan lumayan juga hari ini ya. Kalau kita lihat siapa si poren yang jualan, kita lihat si poren siapa yang jualan, mudah-mudahan sih bukan Cece teman-teman jualan nih, si Cece jualan tapi masih banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari angka dari mulai pengemailan di sini teman-teman ya, di angka 6 Agustus siapa yang pegang kendali di porennya? Si Aka ya, si Aka masih ada, si Cece udah keluar, si Aka masih ada. Ya mudah-mudahan dengan adanya si Aka juga bagus, si Aka juga bagus teman-teman ya. Si Aka juga ngambil ya, sembari ngambil sembari ngejual pasti dia. Ya, sembari ngejual 25.000, ngambilnya 44. Jadi dia sembari ngejual sembari ngambil. Jadi dia sembari nahan kali ya. Cuma 3 hari ini dia emang si poren ini lagi ngejual ya. 3 hari ini ngejual. Si lokal juga ngejual per hari ini. Karena mungkin udah wajar lah kalau dia ngejual istilahnya di harga atas gitu, wajar. Yang namanya trading ya begitu kan, beli di bawah jual di atas gitu kan. YP, PD, CP, SQ, ZP yang ngambil tapi yang keluar PP, MG, CC, YB. Ada yang si ZP nih yang ngambil sama si CP yang lumayan lah, mudah-mudahan ya. FZ juga ada nih. Ya walaupun istilahnya pengambil sebenarnya si bandar lokal udah keluar gitu ya. Kemarin ada tarikan sedikit, dia narik dulu ke atas, jualan di atas benar gitu kan. Mudah-mudahan sekarang ada tarikan lagi. Walaupun diturun ke bawah jangan sampai melewati MA 10 aja. Kalau udah melewati MA 10, kemudian dia akan jeblos lagi. Kalau belum melewati ya mudah-mudahan ditahan di MA 20, kalau nggak di MA 10-nya ya ditahan ya. Sedikit lagi nih menyentuh MA 200-nya menuju uptrendnya ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke 200 ya. Tenang aja si poren masih ada di dalam kok ya, walaupun dia jualan banyak, cuman si poren ngambilnya udah lama banget ya, dari bulan Mei dia ngambilnya ya. Wajar kalau dia ada jualan di atas, wajar ya. Karena harus take profit teman-teman ya. Makanya punya akun harus beberapa, walaupun di satu saham punya akun beberapa, enaknya transaksi begitu teman-teman. Ada harga di bawah, harganya itu bisa bervariasi gitu. Ada pipa, bagaimana dengan pipa kemarin ada pengambilan dari bandar lokal ya, cuma dia ngejual sedikit ya. Kita cek deh siapa yang ngambil tanggal 10. Ada PD, KK, XL, SQ, si kakak wajah namanya. Masih EP, XA juga ada ya, DH juga ada, teman-teman kita juga pada ngambil. Ini jadi posisinya sekarang itu lagi dibuang dulu sama bandar lokal, cuman kemarin ada pengambilan sedikit, sekarang ngebuang lagi ya. Kenapa ngebuang lagi? Karena ada yang nampung pastilah gitu ya. Kalau istilahnya kalau ada yang nampung ya pasti dijual lah. Apalagi yang ngambil si kakak, si YB juga udah ngambil teman-teman. Jadi si YB bukan dari bagian dari bandar poren pipa ini. Maaf, dia bukan dari bandar lokal, cuman dia termasuk ke mungkin ya istilahnya broker-broker yang di luar bandar lokal si pipa. Cuman ya bisa lagi ngumpulin barang ya, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau YB masuk sih sebenarnya lumayan gitu ya. YB, YJ kalau udah masuk udahlah, itu udah istilahnya seperti yang apa ya, dua kesatuan seperti MG sama BQ. Nah kadang-kadang suka begitu tuh, BQ sama MG kalau udah masuk biasa suka di up tuh ya. Ini kan BQ sama MG kan keluar nih. Ya walaupun di atas, kalau keluar kan artinya jualan, mudah-mudahan dia bisa udah jualan di atas bisa mengut lagi. Kan intinya seperti itu. Jadi mereka beli di bawah di area sini teman-teman ya. Jualan di atas wajar dong dia jualan di atas. Nanti dari duitnya yang udah ada ya dibeliin lagi.
nanti jual di area sini, nanti jual lagi di atas, kan bisa seperti itu gitu kan, atau ataupun suruh turun dulu, nanti beli di agak di bawah mungkin gitu kan, bisa jual di atas lagi. Ya mereka kan punya kompetisi, biarin aja lah, itu mah emang urusan mereka supaya transaksinya terus berjalan. Dan mereka udah enjoy kayaknya jualan di FCA ini ya. Mereka udah enjoy jualan di FCA, buktinya ya ini turun naiknya gitu kan. Tidak melulu menjual, tidak melulu akumulasi. Artinya mereka udah mulai fluktuatif, jual beli gitu kan. Mereka udah pada enjoy kali ya. Karena paling santai itu emang jualan di FCA ya. Tidak terburu-buru di FCA itu. Terus ada PV ya. VV ya nih, dari bandar lokal teman-teman, sama Poren udah bagus ya, dia ada pungutan teman-teman dari bandar lokal PP itu ya. Kalau kita kan baru ya, baru dibahas lagi nih. Ketika sini lihat ada si kepala merah satu, cuma sayang di sini ada si kepala kembar, artinya dia mau ke bawah, dan dia ke bawah ini si kepala kembar juga ada ke bawah. Nah, ini udah menunjukkan dia mau ke arah 245. Andaikan dia bisa menembus 245 teman-teman ya, 245 nih, dia dimungkinan dia uptrend. Sekarang juga garis MA10 sama MA20, MA10 sama MA20 nya lagi terus bersinggungan. MA200 sudah menunjukkan ke atas ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, cuma hati-hati aja area sini dia udah membuat gap ya. Kalau dia jeblos area 226, kemungkinan bisa menjeblos ke area gapnya ya, di sini ya, di 202. Sama yang ini di sini ya, ada satu lagi di area 184. Ya mudah-mudahan tidak ke arah situ ya. Target saya sebenarnya kalau ini target pertama udah tercapai, nah ini target selanjutnya ya di atas di sini teman-teman ya. Nih, si kepala merah udah nongol di sini ya. Kita kasih target dulu deh gitu ya di sini ya. Jangan muluk-muluk kalau target ya. Ini juga udah di atas 200, artinya harus kita cek untuk harga wajarnya ya. Kita coba akan cek nanti, kalau udah santai kita cek ya harga wajarnya, nanti teman-teman juga akan mengetahuinya ya. Mudah-mudahan si PV ini bagus ya, itunya harga wajarnya sesuai lah gitu dengan apa yang diekspektasikan gitu. Karena secara bandar dia udah akumulasi lagi semenjak dia jualan di area sini, di area sini nih, dia akumulasi lagi ya, tinggi banget akumulasinya dari mulai kapan nih, dari mulai tanggal 23 Juli, coba tinggal 23 Juli 23 Juli itu teman-teman, si bandar lokal si Poren aja dia akumulasinya 23 Juli, pelan-pelan. Cece yang nguasain teman-teman ya, mudah-mudahan si Cece sih ini bisa lah gitu jualan di atas ya. Terus si lokalnya siapa? Lokalnya juga dari mulai tanggal 24-nya dia, 24-nya. Yang paling banyak siapa? Ada YJ, oh bagus teman-teman, YJ, BB ini masuk ya. Udah bagus lah, mudah-mudahan si PV ini bisa di up ya sesuai dengan yang diharapkan ya. Karena ini bintang opernya tipis, mudah-mudahan sini ini masih jarang-jarang teman-teman ya, artinya dia masih santai nih ya, belum dikencengin ininya nih. Kalau dikencengin di area 5 tiknya, kemudian dia masih mau diangkat. Ini masih nerima barang doang nih, masih nerima barang doang. Juga ya terlihat jelas, mudah-mudahan sih di dalam menerima barangnya tidak halangan dan rintangan. Apabila dia ada halangan dan rintangan ya bisa jadi dijebloskan gitu. Cuman ini cenderung bagus sih ya. Kalau tidak menembus area 227 ya cenderung aman ya. Apalagi kalau langsung di up menuju ke 246-nya ya bisa jadi langsung ke 267 baru ke 329. Tapi sih suka ada rintangan di sini. Ada rintangan dan halangan. Tapi di sini udah bagus semua teman-teman nih. Ini sebenarnya ini mau menunjukkan ke atas ini. Soalnya si skena kepala merah semua teman-teman. Ya, skena kepala merah semua. Emang serius dia muka atas ini, serius ya, kayak mau serius muka atas ini, cuma tinggal nunggu waktu aja. Oke teman-teman, terus ada wood. Kita lihat wood, ada apa wood?
wood. Wood harus itu teman-teman, kita wood untuk sementara kita ituin dulu ya, apa namanya, kita akan bahas nanti di LK-nya ya. Tapi sepil aja sebentar. Kita batas atas batas bawahnya dulu. Ini batas bawahnya ada si candle ekor hijau, si malakama. Lihat si ekor hijau, teman-teman, ketemu semua ya. Ini ya, dia di atas ke bawah ke atas dulu, dan ini udah step 1, step 2, step 3 ya. Terus si bandar lokal udah juga akumulasi. Yang mudah-mudahan sih ini di up lagi ya ke area 266-nya. Nah, apabila dia jeblos gitu ya, kemungkinan bisa ke arah ke bawah ke 165 ya. Cuma ini tarikan dari bandar lokalnya lumayan juga teman-teman ya. Tarikan bandar lokal, poren juga lumayan ya. Kita angkat cek siapa di sini untuk bandar lokalnya dulu ya. Kita coba akan hitung LK-nya, soalnya ini udah di atas 100 ya. Kalau di atas 100 saya harus biar ada guide-nya teman-teman. Kalau ada guide-nya kan enak kita memperkirakannya ya. Ada YU, bagus ya YU nih. Ntar dulu belum dicek teman-teman ya. Dari tanggal 16 Juli. Benar ada YU yang ngambil 249.000 lot atau setara 6,1 miliar, TP juga 1,4 miliar 58.000 lot. CPKK juga udah masuk. Artinya ini broker-broker keren lah ya untuk yang akumulasinya. Mudah-mudahan sih dia bisa nge-up lah ke atas lah mau untuk memaaf harga ya. Terus untuk porennya kita cek dari tanggal ini aja ya. Tanggal 16 Agustus sebelum hari kemerdekaan. 16 Agustus pada hari Jumat. Kita cek untuk poren. Kita cek untuk porennya ada TP, CC, AO. Cuma yang paling banyak si TP nih ya. Mudah-mudahan si TP sih ya yang terus akumulasi ya, mudah-mudahan ya. Hati-hati aja teman ya, area-area yang udah saya pasang yang paling bawah di sini ya. Oh, sini cenderung aman teman-teman, cenderung aman ya di sini. Tidak ada ya. Oh, ini teman A1 nih. Sangat mengganggu ini ya. Candle merah tapi dia langsung bawa ke atas, suka sangat mengganggu saya itu ya. Kalau teman-teman tidak terganggu ya nggak jadi masalah sih benar sih. Dia udah menandakan mau ke arah atas sedikit teman-teman ya, udah mau ke arah sedikit. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang ditargetkan untuk wood ya. Kita kasih tanggal dulu deh biar saya target tanggal 12 ya. Terus ada satu lagi deh, pat ya. Wapat dia lagi longsor teman-teman ya. Pat lagi longsor. Teman-teman jangan masuk dulu ya. Walaupun ada pungutan dari bandar lokal tapi jangan masuk dulu. Ini belum terkonfirmasi dia mau sideway dulu atau langsung dilongsorin lagi. Seperti yang saya bilang, kalau nggak salah ini dia punya kemungkinan dilongsorin lagi ya. Ya 19 dia masih punya kesempatan dilongsorin lagi, bisa ke area 115 ini teman-teman ya. Kita kalau hitung dari sini penurunan berapa? Cuma 29%, artinya masih ada kesempatan untuk dilongsorin lagi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Karena si bandar si poren terus jualan dari mulai tanggal 5 September dia jualan teman-teman ya. Jadi hati-hati aja ya untuk si poren, fix jualan terus ya, tidak ada pemungutan. Terus coba dari bandar lokal udah mulai di sini nih. Kita lihat hijau di mana? Di tanggal 4 September. Nah, udah pas sebenarnya ada yang nampung sebenarnya untuk domestiknya yaitu si YJ ya. Ya mudah-mudahan si YJ sih bisa nahan terus ya. Ini kan si UAY si EP nih. Si EP juga lihat masih jualan ya. Jadi teman-teman walaupun dia ada penurunan walaupun dia ada pengambilan dari bandar lokal, tapi kemarin juga sempat ngebuang si bandar lokal ya, sedikit ya. Saya pikir sih teman-teman lebih baik teman-teman tunggu dulu dia penurunnya sampai mana, karena kan di sini kan mungkin teman-teman menyingkir di sini adalah sebagai supportnya ya, betul juga sih sebagai support di sini. Cuman ini masih si poren ini masih jualan, modal sini tertahan di sini dulu sebentar. Nanti kita lihat apakah si poren masih jualan atau tidak.
Nanti saya paling supportnya ke 116. Kalau dia tembus 116, di sini juga ada sebenarnya, di sini nih juga ada support nih. Kalau saya kan mengandalkan gap aja. Kalau dia terus mengandalkan supportnya jebol di 115 ya, karena di sini kan ada PR ya. Kemungkinan dia akan ke bawah lagi ya, mungkin ke area 105 menuju harga IPO-nya ya. Mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi ya namanya juga benar EP, kadang-kadang si EP aduh luar biasa kalau si EP. Jadi hati-hati ya sekarang kalau yang mau average jangan dulu average, biar dia stabil dulu. Stabil dulu, ada pungutan dari bandar, ada pungutan dari foreign juga. Terus cenderung dia sideways sebentar aja, 1 atau 2 hari ya. Lihat pungutannya, baru mungkin kalau dia jebol lagi ya tunggu aja di bawah istilahnya pas dia nanti ke MA10-nya ya, baru mungkin kalian bisa nyicil lagi untuk meng-average ataupun baru beli ya. Tunggu aja nih konfirmasi, jangan sampai menangkap pisau jatuh teman-teman. Takutnya kalian terluka, dan semakin terluka ya akhirnya kalian sudah tidak punya modal lagi untuk average, pasrah gitu kan. Nah, lebih baik kalian simpan dulu buat average dulu, biarin aja dulu dia mau ke arahnya ke bawah mau kemana. Yang penting dia tidak jebol di angka 30%-an ya. Kalau udah 30%-an dia istilahnya terus dijual, biasanya dia kena UMA atau itu kena suspensi gitu kan. Makanya ini juga harus hati-hati ketika udah mencapai 30%, dia harus nahan sebentar ya. Kalau tidak menahan sebentar bisa jadi diumakan baru disuspend lagi gitu ya. Ya teman-teman, seperti itu. Walaupun ada pungutan dari bandar, saran dari saya hati-hati aja, jangan masuk dulu karena ini mungkin akan ada penurunan lagi. Apabila dia ada tahanan, tunggu sideways dulu, ada pungutan dari bandar lokal ataupun bandar foreign, terus si MA10-nya udah mulai naik ke atas, mungkin itu bisa diperhatikan ya. Baik teman-teman, seperti itu aja. Nanti mungkin ada habis ini ya, ada Kuas, Atla, BBYB, PPRI ya, mungkin kita bahas ke PIK juga, insya Allah kita bahas ya. Mungkin kita akan bahas lepas ini ya, bahas P2 ini soalnya udah agak panjang dikit ya. Oke, segitu aja teman-teman. Selamat bertrading dan selamat menjalankan aktivitas untuk pagi hari ini. Salam sehat untuk keluarga di rumah. Ciao ya.